Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk apa? Kecepatan ya. Jadi merumuskan kecepatan digunakan berapa kilometer misalnya ya. Terus nanti akibat ke pengeremannya berapa. Nah, yang perlu dihitung di sini jarak pengereman misalnya 3,5 meter ya. Nah, ini harus dicari tahu dulu misalnya berat kendaraan 500 kg, beban maksimum muatan kendaraan misalnya 300, kecepatan maksimum kendaraan misalnya 350 km per jam, jarak pengereman mobil ditetapkan 3,5 meter ya. Nah, sehingga dapat dicari dengan rumus berikut. Menentukan gaya pengereman. Nah, menentukan gaya pengereman ini dirubah dulu ke dalam meter per second menjadi 13,89 ya. Maka nanti bisa kita cari tahu melalui gaya ya. Nah, gayanya F sama dengan M kuadrat per 2S ya. Nah, ini nanti gayanya ketemu menjadi 13.778,63 Newton. Jadi gaya yang diperlukan itu untuk pengereman ya pada kecepatan tadi ya 50 atau 3,89. Nah, menentukan waktu pengereman. Berapa waktu pengeremannya? Kita pakai F sama dengan MA. Ini rumusnya. Nah, ini bisa keterangannya bisa dibaca ya. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini ada P1 misalnya dia P2 diam. M-nya 500 sama dengan 5000 Newton ya. T-nya titik soalnya 0, T1-nya nah ini F-nya 13.780,86 Newton. Nah, ini untuk menghitung T-nya, maka nanti ketemu T-nya 5,08 second. Jadi waktu yang pengeremannya ini. Ya. Itu untuk menentukan waktu pengereman. Menentukan porsi gaya pengerem roda depan dan roda belakang. Nah, mobil dirancang, nah misalnya ini dirancang mobilnya depan 45% dan roda belakang 55%. Maka dapat dihitung di sini misalnya bagian depan 45% jadi 6.000 ya. Terus yang belakang sini 55% jadi 7.000. Jadi di sini harus ada depan dan belakang dihitung berapa. Menentukan diameter kaliper. Nah, ini kaliper. Nah, ini standarnya dibatasi 4,7 ya misalnya. Maka ini K-nya 4,2 misalnya. Gaya yang keluar daripada rem misalnya di sini 42 ya. Nah, ini udah tadi udah ada ya. Udah dihitung kemarin di tugas akhirnya. Terus tekanan hidrolik, nah ini juga sama udah dihitung ya. Nah, ini sama ya seperti yang di tugas akhir ya. Terus menghitung diameter kaliper. Nah, ini yang dibutuhkan ya, diameter kalipernya berdasarkan kecepatan di sini. Maka diameter kalipernya 6,8 cm menjadi ya diameter kaliper. Mencari energi kinetik di sini ya. Nah, ini tinggal dikalikan aja ya, dan ada rumusnya. Terus mencari luas penapang silinder. Nah, ini ada rumusnya. Nah, itu efisiensi rem. Nah, ini efisiensi rem nih. Efisiensi rem berapa persen? Nah, itu yang belum dihitung di tugas akhir. Coba dihitung ya nanti efisiensi rem. Nah, itu mungkin yang manualnya yang perlu ditambahkan. Untuk perhitungannya yang lainnya sudah bagus, tinggal itu yang manualnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ABS ya, sistem ABS. Nah, pada sistem ABS di sini Applying brakes to us and stopping distances under wheel speeds. Nah, ABS di sini dia menekan pedal, terus nanti transfer ke booster rem, terus nanti ke master rem, langsung ke control valve atau kontrol hidrolik di sini, ke ECU, terus nanti ke sensor di sini ya, sensor. Terus di sini nanti ada ya ini solenoid ya, solenoid. Nah, terus di sini nanti ada sensornya gitu ya. Terus ini ada kampas rem gitu.
Jadi bila mana ini ditekan, maka dia akan Sensors, the electronic control unit, or ECU, and the hydraulic control unit, also called a hydraulic modulator, that rotates with each one. As the wheel turns, a small voltage pulse is induced into the pickup. Bekerja, jadi ketika dia ditekan, maka nanti dari ECU di sini akan menginput berapa dari solenoid, berapa di sini tekanan yang diperlukan. Nanti ECU akan menyiapkan oleh kontrol valve, nanti kontrol valve akan menyesuaikan dengan disknya di sini, tekanan disknya harus berapa. Nah, itu secara singkatnya ya pada saat ditekan gitu. And sent to the electronic control unit. Nah, itu kan. The new signal to the hydraulic control unit. In a 3-channel. Ini misalnya 4 unit di sini, ininya kontrol valve-nya ada 1 master, 3 ada bagian kecilnya ya. Ini sama seperti tadi. System, the hydraulic control unit uses 3 solenoid valves. The valve 1 controls both rear wheels. ABS automatically system lights up a warning light in the dash. Sistem kerjanya. Terus nanti gimana cara menghitungnya misalnya. Nah, during normal braking, as the rotational, cara menghitungnya di sini ya. Saya sebutkan dulu di sini komponennya. Yang ini di sini ada tambahannya ya. Di sini ada motornya. Terus di sini nanti ada pendorongnya. Nah, ini berupa apa pendorongnya di sini? Apakah dari motor? Ya, ini motor. Nah, ini motor ini menggerakkan untuk menekan valve di sini atau kontrol hidrolik di sini. Ya, sehingga nanti akan bekerja secara tekanan lepas. Jadi seperti bertepuk tangan gitu kan ya. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya seperti itu gitu kan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitungnya di sini? Nah, cara menghitungannya di sini pertama kita kan di sini udah tahu ya tekanan booster rem, tekanan master rem di sini kita sudah ketahui di sini. Maksimal misalnya di sini kita anggap 10.000, misalnya 10.000. Nah, di kotak ini kan kontrol hidrolik ya, kontrol hidrolik. Nah, arus atau tegangan dari motor di sini 12 volt ya, tegangan dari motor 12 volt, sedangkan untuk sinyal ECU yaitu 5 volt. Ya, 5 volt. Nah, di sini karena kita sudah tahu misalnya ini tekanan di sini 10.000, otomatis ke sini nanti maksimal ke kontrol hidrolik di sini 10.000. Ya, 10.000. Nah, bagaimana dia cara pengeremannya supaya misalnya katakanlah setengah 5.000. Bagaimana dia menentukannya misalnya setengah, misalnya 5.000. Ya. Nah, maka dia memerlukan inputan dari sini, dari sensor. Di sini ada cam. Terus di sini nanti ada inputan sensor, nanti masuk ke ECU di sini. Nah, di inputan di sini di cam. Nah, ini sebenarnya ada di belakangnya ada berupa cam. Nanti ini bergeraknya misalnya ini untuk penentukan pengeremannya ini berapa ini jumlah stripnya misalnya 1 giginya ya, jumlah gigi misal katakan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misal di sini ada 8. Nah, 8 di sini ini mewakili 5 volt ya. Jadi kalau full itu di sini mewakili 5 volt. Misalnya 5 volt dibagi 8. Ya, 5 volt dibagi 8 misalnya 6 sekian lah ya, 48 berarti 6,2 ya, 6,2 lah, katakan 6,2.
berarti 0,6 ya, 0,62 itu. Jadi 50 dibagi 5 dibagi 8 misalnya 0,62 ya, 0,62 5 pol dibagi 8. Nah, jadi satu ininya ini 0,62. Jadi setiap dia merawati satu gigi ini, dia akan menekan 0,62 itu. Jadi kita harus tahu dulu di sini berapa jumlah gigi ini. Ya, ini nggak mungkin hanya sedikit ini hanya 8. Nah, ini biasanya lebih dari 8, misalnya ada 40 ya. Makanya pengeremannya tekan lepas dari mana? Nah, dari sini, dari inputan dari sini. Jadi pada saat dia misalnya ketemu yang lebih mancung ini, misalnya ya, yang lebih tajam ini, dia akan menekan misalnya. Pada saat dia mulai ke yang melengkung ini, dia mulai melepas seperti itu. Terus seperti itu ya. Nah, itu kerjanya seperti itu. Nah, bagaimana di sini kalau setengah misalnya? Nah, kalau setengah berarti di sini nanti sesuai dengan instruksi dari tekanan dari pedal di sini. Jika pedal ditekan setengah, maka motor di sini inputannya tidak 12 volt yang memerlukan daya, tapi kurang dari 12 volt, misalnya 8 volt, 9 volt ya, tapi lebih dari 5 volt ya. Tapi tetap dia itu kalau kurang arusnya 12 volt dari baterai, motor itu gak bisa hidup. Tapi dia membutuhkan misalnya 8 volt dari motornya, misalnya setengahnya 8 volt itu ya. Nah, maka si motor ini, nah ini dia akan bekerja sesuai dengan inputan dari ECU di sini. Nah, disambungkan lagi dengan tadi si sensor di sini. Sensor di sini masuk ke sini. Nah, ini masuk ke sini. Nah, jadi kalau di sini misalnya pergerakannya berapa misalnya ya, 0,62 tadi, kalau satu digitnya, satu giginya di sini atau ditambahkan jadi 2, jadi berapa, 1,2 misalnya ya. Nah, ini akan masuk ke sini, nanti masuk ke sini itu ya. Nah, itu untuk perhitungan arusnya di sini. Nah, terus bagaimana nanti cara menghitung pengeremannya di sini? Kalau di manual kan, kita lihat lagi di manual. Katakanlah di sini kita udah diketahui misalnya ya, kita samakan misalnya gaya yang dibutuhkan 13.000 Newton misalnya ya untuk pengereman di sini, 13.000 Newton pada kecepatan 50 misalnya seperti itu. Nah, terus gaya di sini untuk pengereman waktunya 5,6 detik di sini, 5,04 detik di sini ya, misalnya 5 detik lah, anggap saja kita waktu 5 detik, misalnya kita anggap full aja semuanya, jangan ke depan dan belakang, kita masuk ke semuanya di sini. Nah, kan ini waktunya misalnya 5 detik ya, 5 detik, terus tadi gayanya 13.000 di sini. Nah, ini kan kita udah ada yang diketahui ya, udah ada diketahui. Jadi gayanya yang dibutuhkan 13.000 dan T-nya waktunya 5,4 ya. Nah,
ini. Nah, jadi misalnya di sini kita waktu 5 detik. Nah, jadi untuk yang ABS di sini, jadi kita menghitungnya antara di sini nanti tegangan di sini 12 volt dan di sini maksimal 5 volt. Dan untuk menentukannya di sini ada jumlah giginya nih, di sini berapa. Jadi dia akan bekerja secara rem lepas gitu kan. Nah, itu kenapa bisa seperti itu, karena ada inputan sensor seperti itu kan ya. Itu. Nah, kita jalankan dulu. Flows from the ECU to the hydraulic unit. The solenoid valve is not energized. The brake master cylinder hydraulic pressure is applied to the brake unit, and the ABS is not involved. However, even though the ABS is passive during normal braking, its control module is constantly monitoring for rapid deceleration of any of the wheels. If a wheel speed sensor signals severe wheel deceleration, which means the wheel is likely to lock up, the ECU sends a current to the hydraulic unit. This energizes the solenoid valve. The action of the valve isolates the brake circuit from the master cylinder. This stops the braking pressure at that wheel from rising and keeps it constant. If the sensors signal the wheel is still decelerating too rapidly, the ECU sends a larger current to the hydraulic unit. The armature moves even further and opens the valve. It opens a passage from the brake circuit. Brake fluid is sent from the brake circuit back to the master cylinder. Pressure in the brake caliper circuit is reduced so that the wheel is braked less heavily. If the wheel sensors indicate that lowering the brake pressure is letting the wheel accelerate again, the ECU stops sending current to the hydraulic unit and de-energizes the solenoid valve. This lets the pressure increase so that the wheel is again decelerated. This cycle repeats itself about 4 to 6 times per second. It is normal in an ABS for the valves in the hydraulic control unit to keep changing position as they change the brake pressure that's being applied. These changes in position may cause rapid pulsations to be felt through the brake pedal. Per second, valves in the hydraulic control unit. Di sini ada solenoidnya ya, untuk menarik valve di sini sehingga nanti tekanan masuk ke sini, tekanannya untuk menekan kampas di sini, kan kampas dan kan piringan di sini. Jadi kita kan tadi udah diketahui tekanannya ya, misalnya di sini tadi anggap boleh 13.000 Newton boleh, atau 10.000 aja lah, 10.000 Newton di sini tekanannya, misalnya full untuk pengereman. Kalau tekanan setengah berarti di sini 5.000 ya. Kalau setengah di sini, misalnya di ECU di sini ini 5 volt bagi 2 misalnya 2,5 ya, berarti tegangan di sini 2,5 volt. Nah, 2,5 volt itu berapa digit kalau di sini sesuai dengan mobilnya, misalnya berapa dengan ABS-nya berapa digit, nanti dilaporkan gitu kan. Dari sini dilaporkan ke sistem hidrolik. Nanti sistem hidrolik akan melaporkan bahwa inputan ke sini misalnya 2,5 volt. Karena di sini inputannya 2,5 volt, maka di sini tenaga yang diperlukan misalnya 5.000, misal 5.000 Newton misalnya. Nah, kalau ini motor ini akan Nah, ini bagaimana ini, apakah semakin membutuhkan tenaga pergerakan ini semakin cepat? Ya tentu dia akan semakin cepat. Di sini juga tergantung pada tegangan untuk menghidupkan motor. Misalnya 12 volt, dia tidak akan maksimal 12 volt jika dibutuhkan setengah, misalnya 8 volt, 7 volt atau 9 volt kalau setengah misalnya. Kalau full baru di sini dia akan menekan 12 volt gitu.
ya. Nah, itu untuk gambaran cara perhitungan di ABS ya. Nah, kalau kemarin di tugas akhir ya, kita dulu sambungkan dulu. Ini teman bun. Ini. Ah. Ini. Kita buat. Ya, kita lanjutkan. Jadi untuk tadi pengeremannya kita tinggal masuk di sini saja, di
Nah, ini misalnya tekanan yang dibutuhkan, tekanan hidrolik udah diketahui kan. Nah, dan depan itu tadi udah diketahui sama ya. Nah, ini yang belakang. Nah, ini misalnya waktunya 5 detik di sini. Ini untuk pengeremannya misalnya pada gaya 13.000. Kalau tadi misalnya 5.000 berapa detik gitu. Ya. Dia pengeremannya. Cuma dia pakai inputannya pakai tegangan gitu, pakai tegangan dari ABS-nya itu dari sini ya, tegangan ECU ya, terus di sini untuk motornya di sini. Gitu. Jadi itu disambungkan dengan tegangan dengan tekanan hidrolik di sini. Itu. Nah, selanjutnya itu untuk menghitung waktu pengeremannya. Terus kenapa di ABS ini terjadi slip 10 ya, 10% sampai 30% terjadi slip. Istilahnya apa itu slip itu? Jadi adanya gesekan berputar ya, slip, jadi tidak mengerem gitu ya. Jadi tidak mengeremnya itu hanya 10% sampai 30%. Sedangkan pada yang manual dia itu mengeremnya full ya, makanya kalau kehilangan slipnya ya full 100%, karena dia penekanannya full 100%. Maka karena kehilangan slipnya akan 100% juga itu. Nah, selanjutnya itu mungkin penjelasannya ya, untuk dihitung ya, bagaimana cara menghitung ABS. Jadi dari tegangan dari sini, terus dari sini digitnya ini berapa, nanti dibagi misalnya 5 volt dibagi dengan digit ini berapa, dimasukkan ke sini ya, nanti tegangannya masuk ke sini untuk mengontrol solenoid nanti akan mengontrol valve ya, kontrol valve sesuai dengan kebutuhan tekanan di sini. Maka nanti motor di sini akan memompakan di sini, akan memompakan atau menekan ya, memompakan atau menekan. Nah, ini udah terbuka misalnya. Nah, ini akan masuk ke sini. Ini kan nanti kalah sama tekanan ya, pegas ini dia akan masuk ke sini kan. Yang juga sama, pegas di sini akan mendorong kalah tekanan pegas sama hidrolik, dia akan menekan pola ini ke atas gitu kan. Masuk ke sini, ya kan, pola ini akan tertekan ke atas si pegasnya, maka dia akan masuk ke sini kan. Terus sini juga nanti akan terbuka oleh tegangan di sini sampai depan. Gitu. Jadi tinggal dimasukkan tegangannya di sini. Tegangannya di sini tadi 5 volt dan di sini nanti 12 volt. Di sini juga sama 5 volt. Kalau di sini 2,5, misalnya 2,5 volt, maka sini 2,5 volt sininya. Di sini setengah ya, misalnya tadi kan 5.000 tekanannya gitu. Nah, untuk menghitung tadi terjadi slip ya. Jadi slipnya kalau di situ kan 15% ya, 10 sampai 15%. Kalau di MATLAB yang dituliskan
Nah, ini bisa dihitung dengan nanti cari gaya gesek di sini. Ya, jadi gaya geseknya kalau yang manual itu misalnya terjadi slip 100%, kenapa? Karena dia penekanannya 100%, otomatis materialnya akan panas semuanya. Sedangkan ini kan dia tekan lepas sehingga ada sirkulasi pendinginnya di sini. Ada sirkulasi pendinginnya sehingga mengurangi slipnya di sini. Di slipnya itu kan oleh sirkulasi angin, ya. Karena itu ada hentakan anginnya, jadi bisa mengurangi slipnya. Beda sama yang manual karena dia menekan terus. Itu untuk menghitung tekanannya ya. Jadi nanti rumusnya dari sini ya, terus nanti ini berapa berat atau berapa giginya di sini, terus nanti masuk berapa volt nanti ke sini akibat dari sini, nanti dibagi misalnya 5 dibagi berapa dia ya. Nah, nanti 5 volt bagi berapa masuk ke sini. Nah, tadi sama ya, sudah dijelaskan tadi. Nah, itu rumusnya seperti itu saja untuk menghitung ABS nya. Nah, untuk slipnya juga di sini sama, misalnya dia tinggal dihitung saja. Kalau yang konvensional dia bergesekan terus sehingga ada gaya geseknya akan besar kan, gaya geseknya dia besar, terus nanti masukkan ke panas, material bahannya panas misalnya, kenapa, terus nanti akan rusak si materialnya misalnya yang manual ya, sehingga tidak terjadi pengereman karena terjadi slip di sini. Beda kalau yang ABS di sini karena ada tekan lepas di sini ada sirkulasi untuk mendinginkan kampas tersebut, sehingga si kampas di sini tidak slipnya tidak terlalu besar. Nah, itu mungkin untuk hitungannya. Jadi ditambahkan dengan gaya gesek ya, gaya geseknya di sini dihitung dengan yang di manual. Di tugas saya juga belum ya. Nah, itu dicari gaya geseknya, terus di sini dimasukkan ke sini ya. Jadi gaya geseknya dia berapa kali dia menekannya dia itu ya, berapa kali gaya geseknya nanti akan berkurang kan, dari misalnya dari 5000 Newton karena ada gaya gesek dia akan berkurang misalnya jadi 4800 Newton misalnya, 200 Newtonnya hilang misalnya. Kenapa? Karena unsur slip gitu kan itu. Sedangkan kalau yang tromol dia akan terjadi slip karena pengaruh daripada bahannya. Dia kalau slip ya langsung dia 100% screwingnya gitu kan, screwingnya dia akan jadi slip. Sedangkan kalau ABS gak, karena terjadi gaya hentak gitu ya, ada lepas tekan gitu. Jadi harus dihitung di sini gaya geseknya. Terus udah gaya gesek baru nanti ke tegangan, yang hitung tegangan tadi yang dihubungkan dengan booster rem di sini, berapa tekanan booster rem yang dibutuhkan, yang sudah diketahui berdasarkan hitungan gitu ya. Nah, mungkin itu saja ya dari Bapak untuk selanjutnya untuk dihitung. Silakan ya, nanti kalau sudah dimasukkan ke email Bapak ya. Kalau ada tanyakan silakan nanti ditanyakan ya, boleh melalui video seperti ini nggak apa-apa, ataupun teks gak apa-apa ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.